di alam kubur nanti, di akhirat nanti, tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat bagi kita kecuali hanya iman, taqwa, dan juga amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada bulan ini, bertepatan pada bulan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, kemerdekaan dari para penjajah yang kemudian mengeksplorasi segala macam SDM ataupun SDA yang ada di bumi kita, bumi Indonesia ini. Yang mana peringatan kali ini semakin istimewa, yang mana tanggal 17 Agustus nanti itu akan berada pada bulan yang mulia, yakni bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijma', kesepakatan umat Islam sebagai jalan yang benar, sebagai jalan yang seharusnya dituntut dan juga diikuti oleh segenap umat Islam yang mengharapkan kebahagiaan dan juga keselamatan di dunia dan juga di akhirat nanti. Dan sebaliknya, barang siapa yang keluar dari jalan, dari apa yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam, maka orang tersebut adalah orang yang merugi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sebagai tempat yang paling buruk di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejalan dengan ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menyatakan, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa 'indallahi qabih." Yang maknanya, apapun itu hal yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam sebagai perkara yang baik, maka hal tersebut juga menjadi sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang disepakati oleh seluruh ulama umat Islam bahwasanya perkara tersebut adalah hal yang buruk, maka perkara tersebut juga buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama telah menjelaskan bahwasanya di antara hal yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini sebagai perkara yang baik, perkara yang masyru', disyariatkan dalam agama Islam, adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Maulid ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelahiran Nabi sebagai anugerah yang begitu besar bagi umat Islam, anugerah yang patut untuk kita syukuri. Bagaimana tidak, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah beliau, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui jalan yang benar dari jalan yang batil, mengetahui mana jalan yang patut untuk kita tempuh untuk mendapatkan dan menggapai kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Maulid bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang pertama kali dilaksanakan, yang pertama kali dicetuskan oleh baginda yang mulia, seorang raja yang alim, seorang raja yang bijaksana,
seorang penguasa daerah Irbil di Irak sana yang bernama Al-Malikul Muzaffar Al-Kaukabri. Pada abad ke-7 Hijriah, beliau menyembelih sekian banyak hewan sembelihan. Beliau mengundang umat Islam, mengundang seluruh para ulama, dan kemudian mereka menghadiri perayaan tersebut dan mereka memuji dan menyanjung terhadap Al-Malikul Muzaffar, Raja Muzaffar, atas apa yang beliau lakukan demi menampakkan kegembiraan, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan tersebut dari abad 7 Hijriah hingga abad ke-15 Hijriah ini, seluruh umat Islam semuanya merayakannya. Hampir tidak bisa kita mendapati satu daerah pun yang mana di situ ada umat Islam yang tidak merayakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, hal ini menunjukkan bahwasanya perayaan Maulid Nabi adalah perkara yang disepakati sebagai perkara yang baik oleh seluruh umat Islam. Hingga kemudian sekitar 200 tahun yang lalulah barulah ada sebagian orang yang kemudian mengharam-haramkan, melarang orang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah terjadinya sebuah ijma' kesepakatan umat Islam atas disyariatkannya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini kemudian menyebarkan fitnah-fitnah di antara umat Islam. Mereka kemudian berpegang pada sebuah hadis yang sebenarnya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Akan tetapi mereka pelintir maknanya, mereka gunakan hadis tersebut bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Yang mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah kata, yang mana kata ini dalam sebagian penggunaannya diartikan sebagai dengan makna seluruh. Mereka kemudian menggunakan makna yang pertama ini, kemudian menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bahwasanya segala macam bid'ah itu adalah perkara yang sesat, dan segala yang sesat itu berhak untuk mendapatkan siksa di dalam neraka. Akan tetapi para ulama yang mempunyai ilmu yang begitu luas, kemudian mereka menggabungkan makna hadis ini dengan hadis-hadis yang lainnya, yang mana kemudian mereka mendapati bahwasanya penggunaan kata kullun bukan hanya satu makna, yakni semua, akan tetapi juga bisa bermakna al-aghlab, yakni sebagian besar. Yakni makna dari hadis tersebut kullu bid'atin dhalalah, maknanya yang sesungguhnya adalah sebagian besar, mayoritas dari perkara baru setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayoritas bid'ah itu adalah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Akan tetapi hal ini tidak menampik adanya perkara baru setelah Nabi yang juga dinilai sebagai perkara yang baik dalam agama Islam. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat, yang mana di situ ada penggunaan kata kullun, akan tetapi tidak bisa untuk kita maknai sebagai dengan makna seluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tudammiru kulla syai. Ayat ini menjelaskan tentang angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kaum 'Ad, yang mana dalam ayat tersebut dijelaskan tudammiru kulla syai, menghancurkan kulla syai. Jika kata kullun di sini diartikan seluruh, maka makna ayat ini adalah angin tersebut menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan bumi, menghancurkan langit. Akan tetapi realitanya bumi kita masih ada, langit masih tidak terkena dampak dari angin tersebut. Akan tetapi angin tersebut hanyalah menghancurkan kota kaum 'Ad beserta harta benda mereka. Oleh karenanya para ulama kemudian menegaskan di antara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga menjadi sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan yang maknanya
barang siapa yang memprakarsai hal baru dalam agama Islam, yang mana hal baru tersebut disebut oleh Nabi sebagai sunnatun hasanah, perkara yang baik, maka kata Nabi, orang tersebut mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya dan juga pahala orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun pahala darinya. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian bid'ah yang baik dan juga ada bid'ah yang buruk. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i kemudian menyatakan al-bid'atu bid'atan, bid'atun mazmumah wa bid'atun mahmudah. Yang mana bid'ah ada dua macam, ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang tercela. Bid'ah yang baik adalah bid'ah yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang ada di dalam agama Islam. Sedangkan yang bertentangan dengan dalil-dalil dalam agama Islam, itulah bid'ah yang buruk, bid'ah sayyi'ah dan juga bid'ah dhalalah. Marilah kita menjadi umat Islam yang bijaksana. Janganlah kemudian kita termakan oleh hasutan-hasutan orang yang kemudian ujung-ujungnya adalah mencela kakek nenek moyang kita, para ulama kita selama berabad-abad. Mereka telah merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap tahunnya tanpa mereka meninggalkannya setiap tahun pun.